Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Sebelum kita belajar, ada prosedur pembelajaran yang harus kita taati. Yang pertama yaitu pastikan berdoa sebelum memulai kegiatan belajar. Yang kedua, pastikan fokus menyimak informasi. Yang ketiga, pastikan bekerja secara mandiri dan tuntas. Yang terakhir, kita ucapkan hamdalah. Sebelum kita membahas tentang tema, marilah kita menyanyikan lagu temanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan jaga bumi ini agar hidup kita indah. Ayo pelihara bumi ini agar indah seperti dulu. Kau adalah tempat tinggalku, di sanalah hidupku dimulai. Bumi kau sekarang tak seindah dulu, keindahanmu perlahan hilang karena ulah manusia. Ayo kawan jaga bumi ini agar hidup kita indah. Ayo pelihara bumi ini agar indah seperti dulu. Alhamdulillah, kita sudah menyanyikan lagu tema bersama-sama. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 2 belah mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Anak-anak, kita hidup di lingkungan sekitar kita. Jika lingkungan kita sehat, tentu akan mendukung aktivitas dan kehidupan kita. Maka dari itu, kita perlu melestarikan lingkungan kita. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan adalah untuk mencegah sumber daya alam yang bisa rusak. Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu upaya pelestarian hutan dengan cara sistem tebang pilih, reboisasi, dan sistem tumpang sari pada tanaman pertanian. Lalu juga ada upaya pelestarian flora dan fauna yang langka, yang terancam punah dan harus dikonservasi seperti anggrek hitam, komodo, dan badak Jawa.
Selanjutnya, ada upaya pelestarian tanah dan sumber daya air yang dilakukan dengan mencegah pencemaran, merawat dan membersihkan pintu air dan menghemat air. Lalu juga bisa menanam bibit pohon di perbukitan atau di daerah gundul menjadi upaya konservasi air dan tanah. Selanjutnya, upaya pelestarian sumber daya udara dapat dilakukan dengan memasang alat penyaring udara. Pelestarian sumber daya laut yaitu dengan tidak menggunakan bom ikan dan melarang illegal fishing. Hari ini kita akan belajar tentang karya seni rupa daerah. Adakah yang tahu apa saja karya seni rupa di daerahmu? Nah, seni rupa di daerah Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga dengan seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun dari suatu daerah. Seni rupa daerah ini dapat berupa kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Nah, seni kerajinan sendiri meliputi tekstil, baik itu batik, tenun, dan songket. Juga ada seni anyaman, seni ukir, dan seni keramik. Nah, hasil-hasil dari karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan untuk anyaman, keramik, dan patung umumnya berbentuk tiga dimensi. Nah, yang pertama yaitu seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, dan benda-benda alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, seni lukis sendiri mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berpotensi sebagai pelukis. Nah, seni lukis Kamasan ini merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Berikut ini adalah contoh dari seni lukis. Nah, para pelukis menggunakan warna alami yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras lalu dijemur di bawah matahari. Setelah dijemur, kain digosok dengan permukaannya sehingga halus dan siap untuk dibuat sketsa. Nah, seni lukis daerah dari Kamasan. Selain itu, ada juga seni lukis kaca dari Cirebon yang juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Seni lukis kaca ini dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ini adalah contoh seni lukis dari Cirebon yang memiliki motif wayang. Yang kedua, setelah seni lukis adalah seni patung daerah. Seni patung adalah seni yang pembuatannya melalui beberapa teknik. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia ataupun binatang dengan bahan lunak atau bahan keras. Nah,
Jika menggunakan bahan lunak, maka dapat digunakan dengan teknik membentuk. Sedangkan dengan bahan keras dapat dilakukan dengan teknik meraut atau memahat. Contohnya adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Nah, masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang mereka. Walaupun hanya menggunakan peralatan yang sederhana seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan, patung yang dihasilkan bernilai estetik dan religius yang sangat tinggi. Berikut ini adalah contoh dari patung. Nah, alat untuk membuat patung yang pertama ada butsir. Butsir ini digunakan untuk membentuk patung pada bahan lunak. Yang kedua ada pahat. Pahat ini digunakan untuk membuat patung pada media yang keras. Yang ketiga yaitu seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam pembuatan benda-benda pakai berdasarkan kegunaannya dan keindahannya dalam kegiatan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyaman dan seni ukir. Seni kriya seperti batik, songket, dan tenun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karya seni tekstil biasanya digunakan pada acara-acara penting dalam masyarakat adat, mulai dari acara kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Nah, berikut ini adalah contoh dari seni tekstil. Ada kain songket, kain batik, dan kain tenun, yang tentunya proses pembuatannya tentu berbeda-beda. Yang selanjutnya, selain seni tekstil juga ada seni anyaman, yang merupakan kegiatan menjalin bahan-bahan yang berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga bentuknya menjadi sebuah benda. Seni anyaman ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan, seperti membuat wadah dengan menggunakan bahan alami. Bahan-bahan yang biasa digunakan sangat beragam, misalnya seperti bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Di atas ini adalah contoh dari seni anyam. Selain itu, juga ada seni ukir. Nah, seni ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Sedangkan ukiran dari daerah Jepara yaitu Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Di samping ini adalah contoh dari motif ukir Bali dan Jepara. Nah, sekarang kita akan mengenal seni rupa daerah. Apa yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Seni rupa daerah merupakan salah satu cabang dari seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Maka di tiap wilayah akan berbeda-beda. Karya seni rupa daerah
dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Di bawah ini adalah contoh dari gambar motif awan atau mega mendung dari daerah Cirebon. Nah, karya seni rupa daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif-motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan. Nah, di samping adalah contoh seni ukir dari daerah Jepara dan contoh gerabah dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Nah, secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri. Yang pertama bersifat kedaerahan, yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Misalnya, mengandung simbol dan bermakna. Yang kedua, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Lalu, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Nah, ciri yang ketiga adalah corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah. Dipengaruhi juga corak seni tradisional masyarakat daerah setempat. Fungsi dari karya seni rupa daerah yaitu ada 2, fungsi individual dan fungsi sosial. Jika fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Nah, lalu fungsi sosial yaitu sebagai media pendidikan, hiburan, komunikasi, dan keagamaan. Nah, berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang mengutamakan keindahannya tanpa memperhatikan fungsinya. Contohnya seperti lukisan dan patung. Sedangkan berbeda dengan seni rupa terapan yang lebih mengutamakan fungsi dan tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lainnya. Nah, mengenal seni batik jumputan. Hari ini kita akan mengenal seni batik jumputan. Apa itu seni batik jumputan? Nah, seni batik jumputan merupakan salah satu seni rupa daerah. Batik jumputan atau sering juga disebut dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Nah, motif hias jumputan ini banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Nah, motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang, kain, taplak meja, pakaian, dan lainnya. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Nah, ini adalah contoh hasil dari teknik pewarnaan jumputan.
Jadi hasilnya seperti pelangi. Nah, cara membuat batik jumputan lebih mudah daripada membuat batik tulis. Nah, kita bisa lihat hasilnya pun akan lebih bervariasi. Apa saja yang perlu kita persiapkan dalam membuat kain batik jumputan? Yang pertama, kita butuh mori. Mori disebut juga dengan kain berwarna putih. Kain yang biasa digunakan yaitu kain prima atau primissima. Lalu kita membutuhkan kelereng, batu kecil, bola pingpong, dadu, dan lainnya. Dan juga kita butuh pewarna kain untuk membuat kain lebih indah dan warnanya tahan lama. Membutuhkan panci, kompor, dan yang terakhir air. Adapun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, kita harus menyiapkan pewarna terlebih dahulu, yaitu caranya dengan memasak air sesuai dengan aturan pada pewarna kain. Setelah air benar-benar panas, lalu masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata. Nah, setelah itu, kita siapkan kain agar memiliki motif yang sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama, kita siapkan kain dan kita siapkan kelereng yang diikat dengan menggunakan rafia ataupun dengan menggunakan karet. Nah, ikat dengan kencang, lalu susun kelereng sesuai dengan keinginan kalian, sehingga membentuk pola bagian motif hias jumputan yang akan dibuat. Selain kelereng, anak-anak juga dapat menggunakan batu ataupun yang lainnya. Nah, setelah selesai, kita akan masuk ke teknik pewarnaan, yaitu yang pertama, basahi kain terlebih dahulu dengan menggunakan air biasa. Lalu, setelah ditiriskan, masukkan kain tersebut ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. Aduk-aduk agar zat pewarna meresap kurang lebih selama 40 menit. Nah, selanjutnya diamkan kain sampai dingin. Nah, setelah dingin, angkat dan cuci sampai air pencuci bening. Nah, selanjutnya lepaskan ikatan, lalu jemur pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. Nah, ini adalah gambar dari tahapan-tahapan membuat batik jumputan atau kain jumputan. Menyiapkan alat, mengikat kain dengan berbagai alternatif, dan yang terakhir yaitu melakukan teknik pewarnaan. Nah, selain batik jumputan, Indonesia juga terkenal dengan budaya tradisionalnya atau karya seni tradisionalnya yaitu batik. Batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik dan batik pesisir berdasarkan motifnya. Nah, motif batik klasik dianggap masih asli dan belum terpengaruh budaya asing. Berbeda dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh oleh budaya asing. Nah, keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, lalu pewarnaannya yaitu dengan warna-warna yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna yang gelap, seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Nah, keunikan lainnya yaitu adanya makna simbolis yang terkandung pada motif hias. Nah, makna simbolis ini kebanyakan berupa doa, harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan.
Motif ini berarti berkumpul atau bersatu. Selain itu, juga ada contoh lain dari motif Sidomukti yang berasal dari Surakarta. Nah, motif ini berarti Sido yang artinya jadi atau terus-menerus, dan mukti yang berarti berkecukupan. Nah, ini adalah contoh motif klasik, yaitu motif grompol dan motif Sidomukti. Nah, teknik pembuatan batik klasik sangat unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahannya yaitu malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan cara canting tulis, ini sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Jadi berbeda ya dengan teknik jumputan. Kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif yang paling luar yang biasanya besar dan kemudian dilanjutkan dengan pemalaman pada isen-isen atau pada motif yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap. Ada nglowong, nembok, bironi, dan nonyok. Ini adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan batik. Nah, ini adalah contoh membuat batik tulis. Alat yang digunakan disebut canting dan bahannya yaitu malam atau lilin batik. Setelah melalui proses pemalaman, proses yang selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan ke dalam pewarna. Setelah diwarnai, lalu melalui proses ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dilakukan dengan cara mencelupkan kain ke dalam air panas atau mendidih. Nah, selanjutnya yaitu batik pesisir. Ini dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik karena motifnya cenderung naturalis atau bersifat alami, lalu menggunakan warna-warna yang cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan kepada segi keindahan motif. Nah, selain itu banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif batik pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Nah, di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut dengan motif basukrek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan dari surat Al-Quran. Nah, berikut ini adalah contoh motif batik pesisir. Ada motif Megamendung yang menggunakan warna yang cerah yaitu merah dan biru, dan ada motif yang bertema flora dan fauna yaitu ada bunga dan lainnya. Berdasarkan yang telah disampaikan, kita dapat simpulkan bahwa seni rupa daerah adalah seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun dari suatu daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat berupa tekstil, yaitu batik, tenun dan songket, seni anyam, seni ukir, dan seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis termasuk 2 dimensi, sedangkan untuk anyaman, keramik, dan patung termasuk dalam seni rupa 3 dimensi. Batik juga merupakan salah satu seni rupa daerah. Lalu, batik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu batik klasik dan batik pesisir.
Untuk proyek hari ini yaitu setelah melihat video, marilah kita amati di daerah sekitar kita. Kita tinggal di daerah Jawa Barat, tentu banyak daerah-daerah beserta hasil karya seninya. Carilah informasi daerah, hasil karya seni, jenis, dan fungsi dari karya tersebut. Kalian dapat bertanya kepada orang tua, mencari di buku atau di internet. Silahkan cari sebanyak-banyaknya dan tuliskan pada tabel di bawah ini. Berikut ini adalah contoh. Dari daerah Cirebon ada batik Megamendung. Jenisnya yaitu terapan dan fungsinya digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Yang kedua yaitu tuliskan secara sederhana dan gambarkan hasil pewarna dengan teknik jumputan. Pastikan gambarnya nanti diwarnai sehingga lebih indah. Tuliskan langkah-langkah pembuatan batik jumputan dan gambarkan motif jumputan. Alhamdulillah, kegiatan kita sudah tuntas. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.